Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Sudah hampir 2 bulan ini kita ada di rumah, kita beraktivitas dari rumah. Dan kita semua tahu dalam 2 bulan ini mungkin keadaan cukup sulit bagi kita semua. Ya, kita bisa lihat di media bagaimana dampak yang diadakan oleh apa yang kita alami masa-masa sulit hari-hari ini. Ya. Tapi izinkan saya untuk memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Kisah Para Rasul 27 ayat 25 berkata, "Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah." Kita mau belajar pagi hari ini untuk bisa tetap tabah dalam keadaan sulit hari-hari ini. Seperti Paulus ketika dia mau berangkat ke Roma, dia harus alami badai yang sangat hebat, di mana dia harus menguatkan hati dan menguatkan hati para pengikutnya saat itu untuk tetap tabah bahwa Tuhan pasti menibahkan dia di tempat tujuan yang telah Tuhan tetapkan baginya. Saya percaya Tuhan punya tujuan atas kita semua dan Tuhan akan menibahkan kita tepat di tujuan seperti apa yang dia kehendaki. Oleh karena itu dalam masa-masa sulit hari ini, mari kita sama-sama untuk belajar menjaga hati untuk tetap tabah untuk menjalaninya. Ya, dan mari kita lihat sisi baiknya dari masa sulit yang kita alami hari ini, bahwa selalu ada pertumbuhan, selalu ada hal baik di dalam setiap masa sulit ini. Ya, dan faktanya memang pertumbuhan harus melewati masa-masa yang sulit terkadang. Ya, saya dulu seorang fotografer. Ya, saya paham betul karena waktu itu masih zaman serba manual, di mana setiap foto yang saya ambil, saya harus proses filmnya di dalam kamar gelap supaya hasilnya dapat bisa dilihat di dalam terang. Film tersebut harus melewati proses kamar gelap untuk bisa di-develop, dicetak, sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya. Dan contoh lain adalah benih. Benih diciptakan untuk berproses bertumbuh di dalam kegelapan. Dia harus ditanam di dalam tanah. Dia harus ditanam dalam kegelapan supaya dia bisa kemudian mengeluarkan akar, bertumbuh dan berbuah, sehingga setelah melalui proses yang sulit dia bisa bertumbuh, keindahannya dilihat, bisa dinikmati rasanya oleh orang-orang yang merasakannya. Bahkan Yesus sendiri pun harus melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Dia harus disiksa, dianiaya, bahkan mati di atas kayu salib sebelum akhirnya dia dibangkitkan dan naik ke surga. Karena itu, mari belajar hari-hari ini di masa-masa yang sulit yang kita alami saat ini, bahwa sebenarnya dalam masa-masa sulit ada hal-hal baik yang diberikan kepada kita. Yang pertama, yang baik yang diberikan kepada kita adalah menyadarkan kembali prioritas hidup kita. Lukas 12 ayat 23 berkata, "Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Ya, mungkin dalam waktu-waktu biasa kita lebih sering untuk mengejar apa yang namanya makanan, minuman, dan pakaian. Bagaimana penunjang kehidupan itu kita jadikan hal yang utama dalam hidup ini. Mungkin dalam masa-masa sulit ini, di mana semua di shutdown, semua harus diam sementara, kita menjadi sadar bahwa sebenarnya yang terutama itu adalah hidup itu sendiri dibandingkan penunjangnya. Percuma kita mengejar penunjang kehidupan jikalau hidup itu sendiri kita nggak punya. Dan kehidupan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus dan firman-Nya. Karena kita ini hanyalah ranting yang harus nempel pada pokoknya. Nggak nempel berarti nggak hidup. Karena Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dan kita mengalaminya hari ini. Kita hanya bisa menjalani apa yang ada. Di luar Tuhan itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mari prioritaskan kembali membangun dan memiliki kehidupan tersebut di dalam Tuhan. Hidup dalam pertobatan hari-hari ini, takut akan Tuhan, dan prioritaskan Dia dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk masa sulit ini tapi untuk seterusnya. Yang kedua, menyadarkan kembali makna hidup kita ini. Kita semua sadar bahwa sesuatu yang hidup pasti
harus menghadapi yang namanya kematian. Bukanlah kematian yang harus kita takutkan, tapi yang perlu kita takutkan adalah hidup yang tidak bermakna. Jangan sampai waktu-waktu yang ada ini kita hanya pakai untuk hal-hal yang tidak bermakna atau kurang bermakna. Mari pakai ketika waktu kita lebih banyak dengan keluarga, dengan anak dan istri di rumah saat-saat ini. Kita ingat-ingat kembali bahwa kita punya tugas sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagai imam, nabi, dan raja. Oleh karena itu, mari sama-sama kita punya kewajiban untuk membangun, memastikan keluarga yang ada di sekitar kita ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak hanya memastikan makanan, minuman, dan pakaian tersedia bagi mereka, itu penting. Tetapi tidak sepenting memastikan mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, mari bangun mesbah doa dalam keluarga. Perkenalkan Yesus Kristus kepada keluarga supaya semua keluarga dikenal oleh Kristus. Dan muridkanlah anak istri kita. Ajarlah mereka kebenaran dan perintah-perintahnya. Dan Bapak Ibu, ingatlah bahwa membawa orang-orang atau membawa keluarga kepada Kristus, kepada kehidupan, itu adalah hal yang paling bermakna yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Oleh itu Bapak Ibu, mari sama-sama tabahkanlah hati kita, tetap percaya kepada Tuhan, sadar akan prioritas hidup kita ini, bahwa hidup itu jauh lebih penting daripada penunjang kehidupan. Hidup dalam pertobatan, takut akan Tuhan, jadikan Dia yang terutama. Yang kedua, sadar bahwa hidup ini harus dipakai untuk jadi yang bermakna. Bawa keluarga untuk mengenal Kristus. Jadilah imam, nabi, dan raja bagi mereka. Bangun mesbah keluarga, muridkan mereka dan ajarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyertai sepanjang perjalanan Bapak Ibu melalui masa-masa sulit ini. Dan saya percaya ada yang ditumbuhkan di masa-masa sulit ini dalam kehidupan Bapak Ibu. Iman yang bertumbuh, semakin percaya sama Tuhan. Dan bahkan saya percaya Tuhan akan berkarya dalam kehidupan Bapak Ibu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.